Ya, pemirsa di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik jalan terjal akses kredit bagi UMKM dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama rekan Ibu Syarmila yang merupakan Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Syarmila, selamat pagi. Apa kabar Bu? Selamat pagi Mas, baik, Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Syarmila sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Syarmila, topik kita adalah jalan terjal akses kredit bagi UMKM Bu, dan tampaknya ini merupakan salah satu persoalan klasik Ibu Syarmila. Bagaimana perkembangan sampai sejauh ini? Apakah memang kesulitan masih dirasakan oleh UMKM Bu dalam mendapatkan akses kredit terutama dari perbankan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Ibu Syarmila? Oke, makasih Mas. Selamat pagi pada hari ini semuanya. Hari ini IDX Channel luar biasa mengangkat tema kredit bagi UMKM, usaha mikro dan kecil serta menengah. Sebelum pandemi COVID, ekonomi kita berjalan baik. Tapi setelah pandemi COVID seperti musibah ya dulu yang di tahun 97 ekonomi Indonesia walaupun dilanda reformasi atau bencana ekonomi masih kuat itu yang namanya UKM mikro kecil dan menengah. Tetapi di masa pandemi COVID-19 ini UMKM terasa banget masalah yang dihadapi makin banyak. Dan ini tidak hanya di Indonesia, tapi menyangkut di seluruh dunia. Sebagaimana kita ketahui, ternyata di seluruh dunia juga banyak yang tingkatan UKM-nya itu, small medium enterprise-nya itu terbanyak dari seluruh pengusaha-pengusaha yang ada. Jadi tren untuk small medium enterprise itu ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, after COVID-19 ini, lembaga perbankan itu sangat berhati-hati untuk memberikan kredit. Karena recovery ekonomi yang lalu aja di tahun 2020 banyak sekali tunggakan-tunggakan daripada UMKM atau small medium enterprise ini belum selesai di perbankannya. Namun demikian, saya melihat progres di 2021 ini akan lebih baik daripada yang di 2020. Alhamdulillah untuk Indonesia, pemerintah itu banyak sekali membantu melalui BPUM. Bantuan untuk usaha mikro ya, usaha mikro yang nilainya waktu di 2020 itu nilainya 2,4, sekarang ini menjadi 1,2 juta dan kita harap ini banyak yang mendapat akses untuk bisa mengakses dana BPUM itu, bantuan pemerintah untuk usaha mikro. Nah, yang menarik sekarang ini dengan usaha mikro yang dibantu pemerintah itu melalui dinas-dinas setempat ataupun tepatnya dari pemerintah daerah setempat melalui dinas koperasi dan UMKM. Nah, banyak sekali UMKM yang melaporkan kepada kami, mereka itu tidak bisa memenuhi persyaratan yang disyaratkan di BPUM. Misalnya, mereka harus ngeling langsung ke akses yang diberikan pemerintah daerah. Sementara banyak sekali UMKM di Indonesia ini kan 60%-nya perempuan, dan perempuan ini yang pelaku UMKM di Indonesia itu perempuan, dan perempuan ini umumnya masih gaptek Pak. Jadi banyak sekali yang mereka belum bisa mengakses langsung dana BPUM itu secara digital, langsung mereka ketik sendiri. Nah, ini yang persoalan. Oleh karena itu sebenarnya pemerintah melalui kementerian terkait dan pihak-pihak yang melaksanakannya agar lebih baik sebenarnya dibantu melalui koperasi-koperasi atau lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, sehingga UKM-UKM mikro dan kecil ini yang tadinya mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan itu bisa terbantu. Sekarang ini kan tidak dibuka untuk organisasi ataupun lembaga-lembaga, mereka hanya fokus kepada pemda-pemda ataupun melalui dinas tempat. Nah, ini persoalan besar. Waktu di 2020, itu kita bisa membantu mereka untuk memberikan data-data mereka ke pemerintah pusat. Tapi sekarang ini karena melalui Pemdanya juga mungkin ribet dengan banyaknya program, ini mereka dibiarkan untuk mereka mengisi sendiri, dan ini banyak sekali terjadi sampai hari ini. Harapan saya bantuan pemerintah itu harus melibatkan banyak pihak. Itu Pak. Jadi lebih bagus sekarang di COVID ini dibantu, tetapi mekanismenya yang harus diperbaiki.
Ibu Syarmila, tadi Anda tekankan lebih kepada penguasaan teknologi, perubahan zaman, kemudian juga sikap dari para konsumen dari offline menjadi online. Mau tidak mau ini harus diikuti begitu Ibu Syarmila. Apakah di sini tidak hanya melalui koperasi ataupun lembaga organisasi lainnya, apakah juga ditekankan untuk lebih mengedukasi para pelaku UMKM untuk go digital, lebih memahami perkembangan teknologi yang ada saat ini? Betul sekali, Pak. Jadi saat ini setelah pandemi COVID ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, digital menjadi keharusan, keniscayaan. Oleh karena itu level pendidikan masyarakat kita, khususnya para UMKM, baik itu mikro, kecil, dan menengah, dibantu Pak harusnya ini melalui digital. Nah, ekonomi kita ini sekarang ini berbasis digital semua, pelaksanaan apapun digital, ekonomi, marketing juga digital, pelatihan digital, semuanya digital. Nah, ini yang kayaknya ketinggalan nih Pak antara pemahaman digital yang harus diketahui dengan para UMKM ini tidak sebanding dengan tuntutan yang harus mereka lakukan. Ini PR kita sama-sama Pak. Jadi saya pikir pemerintah juga harus membuat pelatihan-pelatihan digital ini dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan berbagai program-programnya. Jadi jangan sampai programnya udah diluncurkan, tapi proses untuk mencapai program itu tidak terrealisasi, tidak tersosialisasi dengan baik sehingga orang susah mengaksesnya. Gitu Pak. Baik, ini juga menjadi salah satu fokus begitu Ibu Syarmila. Iya, betul sekali. Di luar dari penguasaan teknologi, bagaimana dengan dari sisi agunan, kemudian juga dari sisi pembukuan begitu Bu, di mana dalam permintaan kredit ini perbankan cukup membutuhkan dari posisi-posisi yang sudah saya sebutkan itu Ibu Syarmila. Baik Pak, betul sekali. Tadi di awal Bapak membuka acara ini dengan memberikan gambaran bahwa Indonesia berbeda dengan Amerika dan Jepang dalam pembinaan UMKM-nya maupun koperasinya. Saya sepakat dengan Bapak dan itu yang harus kita lakukan hari ini Pak. Hari ini di Indonesia itu kewirausahaannya itu per kapita income-nya aja jauh banget lebih rendah daripada Amerika dan juga jauh banget daripada Jepang. Nah, kenapa ini terjadi? Saya mungkin bisa memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak terkait. Yang pertama adalah bagaimana UMKM ini jangan diperlakukan sama dengan konglomerasi meminjam uang di perbankan. Saya sekarang melihat usaha mikro, kecil, menengah maupun yang pengusaha besar itu segmennya sama. Peraturan-peraturannya sama. Jadi nggak mungkin lah ya, mana mungkin itu bisa tercapai. Harusnya skala usaha itu membedakan penanganan yang berbeda untuk mengakses permodalan di bank. Nah sekarang kita kan tidak di Indonesia, mau mikro, mau kecil, mau menengah, mau konglomerat yang minjem, prosedurnya sama gitu loh Pak. Itu nggak benar banget gitu loh Pak. Jadi itu yang harus harus direvisi dan saya udah 25 tahun bisnis Pak dari usaha mikro sampai sekarang saya masuk ke pengusaha menengah. Kejadiannya sama Pak, udah 25 tahun ini kejadiannya tetap. Ibu Syarmila, mungkin di sisi lain perbankan juga memiliki pertimbangan yang juga dari pandangan berbeda Bu. Dengan pengajuan-pengajuan syarat ini merupakan salah satu juga antisipasi dari perbankan, dari kejelasan modal, dari kejelasan struktur administrasi untuk memudahkan mereka dan juga mengantisipasi adanya kredit macet bagi posisi perbankan Ibu Syarmila.